Oke, Mulai baik. ya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti Zoom kita pada hari ini. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konversi binari dan desimal setelah perbedaan alamat public, privat, dan reserve. Reserve gitu ya. Maaf ya kalau ada penyebutan yang salah. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Wulandari dari kelompok 2, dan mungkin rekan-rekan yang lain bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu juga. Saya Arya Nugraha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Perkenalkan, nama saya Mario Jonathan. Nama saya Nur Indah. Nama saya Eri Santika. Oke, baik. Mungkin selebihnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan materi yang akan disampaikan oleh salah satu rekan saya. Mungkin dipersilahkan. Baik, bisa saya mulai. Jadi yang pertama, apa itu bilangan binar? Bilangan binar adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 2, yang berarti hanya terdiri dari dua digit, yaitu 0 dan 1. Jadi semuanya, basis 2 merujuk kepada sistem perhitungan binari yang menggunakan dua angka, seperti yang di PPT atau di layar, yaitu 0 dan 1 saja. Yang dimana dalam konteks matematik dan komputer, sistem ini adalah asas bagi pengoperasian komputer dan pemrosesan data. Setiap digit dalam bilangan binar disebut bit. Bit itu adalah singkatan dari binary digit, yang dimana satuan data terkecil yang dapat diproses dan disimpan oleh komputer dan merupakan bagian dari bilangan binar. Sistem ini digunakan secara luas dalam komputer dan perangkat elektronik karena cocok dengan prinsip kerja perangkat digital yang menggunakan dua kondisi, yaitu nyala atau on dan mati atau off. Eh, Komputer bekerja berdasarkan logika digital seperti yang itu tadi, yang dimana nyala itu bisa diartikan dengan satu dan mati itu bisa diartikan dengan nol. Oleh karena itu, bilangan binar merupakan bahasa dasar yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan data. Next. Nah, yang kedua ada apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 10 yang terdiri dari 10 digit, yaitu 0 hingga 9. Eh, dalam sistem bilangan basis 10, setiap digit angka memiliki nilai integer, seperti yang di layar, yaitu 0 hingga 9 saja, tergantung pada posisinya. Posisi angka itu didasarkan dalam pangkat 10, sehingga setiap posisi angka adalah 10 kali nilai di sebelah kanannya. Sistem ini merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bilangan desimal, setiap digit memiliki nilai posisi berdasarkan pangkat dari 10. Sistem desimal merupakan sistem yang paling mudah dipahami oleh kita karena kita secara alami itu sudah terbiasa dengan angka 1 sampai 10 yang berkaitan dengan jumlah jari tangan kita. Desimal itu adalah sistem bilangan yang kita gunakan sehari-hari dalam pengukuran, perhitungan, dan transaksi keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga ada perbedaan antara biner dan desimal. Yang pertama ada basis. Biner menggunakan basis 2 atau dua angka 0 dan 1. Kemudian desimal menggunakan basis 10 atau 10 angka bandingkan 0 hingga 10 hingga 9. Yang kedua ada posisi nilai. Eh, Pada biner sendiri ini setiap posisi digit diwakili oleh pangkat dari 2 atau seperti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian pada desimal, setiap posisi digit diwakili oleh pangkat dari 0 atau seperti 0, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan seterusnya. Yang ketiga, penggunaan. Biner sendiri digunakan dalam komputer, sirkuit elektronik, dan pemrosesan data digital. Desimal digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti matematika umum, perdagangan, pengukuran, dan transaksi. Selanjutnya akan
dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini ada contoh konversi biner ke desimal. Kalau teman-teman ingat, kita pernah belajar tentang biner dan desimal itu eh, pada semester 1 atau 2 kalau nggak salah. Jadi kita tuh sudah ada gambaran terhadap angka-angka tersebut. Untuk mengonversi bilangan biner ke desimal, kita menghitung setiap digit biner berdasarkan posisinya sebagai pangkat 2 dan menjumlahkan nilainya. Ini contoh soal bilangan biner, itu di mana bilangan biner tersebut adalah 1101. Nah, cara langkah-langkah konversinya, angka 1101 itu ditaruh di depan, teman-teman. Jadi kayak gini nih contohnya. Kayak ini 1 kali 2 pangkat 3. Nah, ini kan depannya ini kan 1 kan. Pokoknya di depannya tuh bilangan biner itu ditaruhnya di depan, teman-teman. Pas sudah dikonversikan, bagaimana hasil konversi biner ke desimal itu dijumlahkan hasil semua yang kita konversikan tadi, teman-teman. Jadi contohnya di sini 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, 1 kali 2 pangkat 2 itu 4, 0 kali 2 pangkat 1 itu 0, 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. Nah, semua hasil yang dikonversikan ini kita totalkan. Nah, jadilah bilangan desimal. Lanjut ke contoh konversi desimal ke biner. Untuk mengubah bilangan desimal ke biner, kita membagi bilangan desimal tersebut dengan dua berulang kali. Sambil menyimpan sisa pembagian, proses ini dilakukan hingga hasil bagi adalah 0. Setelah itu kita menuliskan sisa pembagiannya dari bawah ke atas. Nah, ini contohnya, teman-teman. Konversi desimal bilangan 25 ke biner. Yang dimana angka 25 itu terus dibagi, teman-teman ya. Kayak 25 bagi 2 sama dengan 12, itu sisanya 1. 12 bagi 2 sama dengan 6, itu sisanya 0. 6 bagi 2 sama dengan 3, itu sisanya 0. 3 bagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. 1 bagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Nah, hasil konversi dari desimal ke biner itu adalah eh, has- sisa dari semua pembagiannya, teman-teman. Jadi kita tuliskan sisa pembagian dari bawah ke atas. Yang dimana hasil pembagian dari itu adalah 1001. Jadi bilangan desimal 25 sama dengan bilangan biner 11001. Baik, materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, di sini ada perbedaan alamat public, privat, dan reserved IPv4. Next, Bang. Jadi di sini saya akan menjelaskan alamat IPv4 public, yang dimana alamat IPv4 public ini adalah alamat yang digunakan oleh perangkat untuk berkomunikasi di internet. Setiap perangkat yang terhubung langsung ke internet memerlukan alamat IP public yang unik agar bisa berkomunikasi dengan perangkat lain di luar jaringannya. Dan di sini alamat IPv4 public ini memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu unik secara global. Tidak ada dua perangkat di internet yang dapat memiliki alamat IP public yang sama. Dan yang kedua, diberikannya oleh ISP, Internet Service Provider, penyediaan layanan internet, mengalokasikan alamat IP publik untuk pengguna yang terhubung. Dan yang ketiga, digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Misalnya, ketika ada mengunjungi situs web, alamat IP publik ada digunakan untuk berkomunikasi dengan server situs tersebut. Nah, di sini ada dua contoh dari alamat IPv4 publik, yaitu alamat DNS publik Google dan alamat IP publik untuk layanan Google. Next. Dan selanjutnya yaitu tentang alamat IPv4 privat. Adalah alamat yang digunakan untuk jaringan lokal atau LAN di rumah, kantor, atau lingkungan tertutup lainnya. Alamat ini tidak dapat digunakan untuk mengakses internet secara langsung dan tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan eksternal tanpa melewati Network Address Translation atau NAT yang biasanya disediakan oleh router. Dan alamat IPv4 privat memiliki karakteristik
Yang pertama yaitu tidak untuk secara global. Alamat IP privat dapat digunakan oleh banyak jaringan berbeda di seluruh dunia, tetapi tidak bisa diakses dari internet tanpa NAT atau NAT. Terus yang kedua, dikontrol secara lokal, yang dimana alamat IP privat dikelola oleh administrator jaringan untuk digunakan dalam jaringan internal. Dan yang ketiga, penggunaan untuk komunikasi internal digunakan untuk komunikasi antar perangkat di dalam jaringan lokal, seperti komunikasi antara laptop, ponsel, dan printer di rumah. Dan alamat IP4 privat ini memiliki dua contoh, seperti yang kita lihat pada tampilan layar, yang dimana contoh yang pertama itu sering digunakan sebagai alat default router rumah, dan yang kedua sering digunakan untuk jaringan perusahaan besar. Mungkin next selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yang ini. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Alamat IPv4 reserved dicadangkan. Alamat IPv4 reserved adalah tentang alamat yang dicadangkan oleh Internet Assigned Number Authority untuk tujuan khusus dan tidak dapat digunakan sebagai IP public atau private. Alamat-alamat ini digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu dalam protokol jaringan, seperti pemrosesan, loopback, multicast, atau penguji. Nah, di sini terdapat karakteristiknya. Yang pertama, tidak dapat digunakan oleh pengguna jaringan. Yang kedua, dicadangkan untuk tujuan spesifik seperti pengujian, pemrosesan dalam jaringan, atau manajemen jaringan. Nah, contohnya ada localhost. Localhost adalah proses pengujian aplikasi layanan atau komunikasi jaringan pada perangkat komputer sendiri, tanpa melibatkan jaringan eksternal. Contoh localhost di sini ada 127.0.0.1 yang merupakan alamat IP khusus untuk mengarahkan lalu lintas kembali ke perangkat itu sendiri. Localhost ini berguna untuk pengujian server atau aplikasi secara lokal sebelum dipublikasikan ke jaringan eksternal. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Mar, Oke, sekarang masuk ke perbandingan antara IPv4, public, private, dan reserved. Nah, local address. Local address itu digunakan untuk akses internet, ya seperti untuk menjelajah web kayak Google ataupun sejenisnya. Nah, private access digunakan untuk jaringan lokal. Biasa ini digunakan pada router ataupun WiFi, sedangkan yang reserved address ini dicadangkan untuk penggunaan khusus, kayak pengetesan server. Local address juga digunakan di luar rentang alamat private. Maksudnya ini eh, nggak harus untuk umum, jadi lebih bebas gitu untuk orang buat ngakses. Private address itu 10.0.0.0 dan sejenisnya kayak 192 mungkin kalau misalnya pernah nyambung WiFi. Terus reserve address itu loopback. Nah, loopback itu apa? Loopback itu simbol simpal balik dalam adalah proses pengalihan sinyal elektronik atau aliran data digital kembali ke sumbernya tanpa dimodifikasi atau diproses. Kegunaan loopback itu menguji saluran komunikasi tanpa mengubah data yang dikirim. Nah, multicast. Multicast itu apa?
Multicast ya, protokol komunikasi yang memungkinkan pengiriman data dari satu atau lebih sumber ke beberapa penerimaan secara bersamaan. Contohnya itu kayak YouTube gitu loh, live streaming. Sedangkan broadcast itu proses penyampaian informasi secara sistematis kepada khalayak umum melalui media cetak, elektronik, atau digital. Sekarang masuk ke local address, komunikasi menggunakan internet atau di internet, bisa secara online. Sedangkan private address itu komunikasi dalam jaringan LAN, jadi lebih dikelompokkan lagi. Terus masuk ke reserved address itu digunakan untuk pengujian, routing, atau pemrosesan. Jadi lebih khusus lagi kalau reserved address ini. Contohnya itu 888.8. Contoh dari local address itu 8.8.8.8. DNS. Nah, DNS itu apa? DNS itu Domain Name System. Sedangkan untuk private address itu contohnya 192.168.1.1 atau bisa dibilang router rumah. Ya, kayak WiFi itu. Nah, di serve address itu contohnya 127.0.0.1 atau localhost. Lanjut ke slide selanjutnya, Nu. Masih telek-telek. Nah, kesimpulannya, alamat IPv4 publik digunakan untuk perangkat yang terhubung langsung ke internet dan harus unik secara global. Jadi lebih umum dan bisa diakses oleh siapapun. Alamat IPv4 di private digunakan untuk perangkat yang berada dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Maksudnya itu yang terhubung ke WiFi. Jadi kalau belum terhubung itu nggak bakal bisa berkomunikasi gitulah. Alamat IPv4 reserve disadangkan untuk tujuan tertentu seperti loopback, multicast, dan pengujian. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Aku udah selesai. Mungkin dari kawan-kawan semua ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang kami sampaikan tentang konversi binari dan desimal, serta perbedaan alamat publik, privat, dan reserve. Mungkin di sini kita lebih enjoy aja ya, lebih bawa ke ruang diskusi. Yuk, silahkan bertanya jika ada yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya kawan-kawan. Ya, Kelompok berapa ya, Saya Kamsan? dari kelompok 5, di sini ingin bertanya nih. Sebenarnya Ya, apa tantangan utama dalam penggunaan IPv4 saat ini? Karena melihat dari penjelasan teman-teman tadi, itu berisi tentang apa itu IP4, namun saya di sini ingin menanyakan hal lain, yaitu apa tantangan IPv4 utama dalam penggunaan saat ini seperti itu. Mohon dibantu dijawab kawan-kawan. Oke, ada lagi kah yang nanya? Bentar saya ulang dulu pertanyaannya. Oke, Chandra tadi menanyakan tentang apa tantangan utama dalam penggunaan IPv4 ya, Chan? Ya, betul sekali. Oke, baik. Untuk yang lain, adakah yang ingin ditanyakan lagi terkait materi yang telah kami sampaikan? Izin bertanya, Adakah? Adakah? Laras, kelompok berapa? mohon izin. Perkenalkan, nama saya Laras Intanayuni, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya mengenai konversi tadi. Bisa kembali ke slide-nya lah. Lupa tadi konversi apa ya? Ya, Binari. Biner, biner dan desimal. nih kah? Lagi. Nah, ini. Ya, konversi yang ini. Apa tuh? Itu kan di langkah-langkahnya,
bukan yang ini, yang ada pangkatnya tadi nah. Geser no, ke kiri. Ini. Ke kiri. Nah, yang ini. Itu kan langkah-langkahnya ada yang 1 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Nah, itu tuh ada ketentuan khusus kah untuk menentukan pangkatnya itu? Ya, sebentar. Untuk ada ketentuan khusus. Baik, apakah ada lagi yang bertanya dari kelompok lain? Biar kami tampung semua Izin dulu bertanya, Bang. pertanyaannya, biar sekalian dijawab. Oke, Nah, Rizky mulai. dari kelompok apa? Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelompok 6. Ingin bertanya Kenapa? pada slide yang sebentar, yang ke-7 yang mengenai perbedaan alamat publik, private, dan receiver IPv4. Nah, bagaimana pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui jenis alamat IP yang digunakan oleh perangkat kita? Terima kasih. Baik. Baik, apakah ada yang bertanya lagi dari kelompok lain? Ayo, ayo, nilai. Kelompok 3 dan 4 mungkin? Nggak ada yang bertanya? Iya, silakan jika ada yang bertanya. Lanjut aja dulu Bang, nanti sambil dipikirin dulu. Siap. Jawab aja, Nuk, kalau misalnya emang udah ada jawabannya. Ya, yang ada Ya, aku jawabannya Alia, jawab. Alia aja. Ya udah, Alia, silakan. Jawab. Punya siapa dulu? Punya Chandra tadi kan? yang mana? Ya, karena berhubung Chandra penanya pertama, mungkin saya akan menyampaikan pertanyaan. Maaf, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Chandra. Mas. Pertanyaan Chandra tadi kan apa saja tantangan utama dalam penggunaan IPv4? Jadi di sini, Chan, bentar, bentar ya. Jadi di sini tuh penggunaan IPv4 ini kehabisan alamat IP. Yang dimana hanya alamat hapus ini cut ya, ini cut ya. Ya, ayo jangan nyaman Ini ya. Tenang ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Chandra yang dimana kehabisan alamat IPv4 ini hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP yang dapat digunakan. Sementara jumlah pelangkat yang membutuhkan alamat IP unik terus bertambah. Nah, masalah keamanan kelangkaan alamat IP dapat menyebabkan praktik keamanan yang tidak optimal, masalah skalabilitas seiring perkembangannya jaringan, pengelolaan dan penskalaan jaringan menjadi semakin sulit. Untuk mengatasi tantangan ini, IPv6 dikembangkan sebagai pengganti IPv4. IPv6 memiliki alamat 128 bit yang menyediakan lebih dari 340 undeclaration alamat. IPv6 memungkinkan akomodasi pertumbuhan yang diproyeksikan dalam penerapan IoT atau IoT ya.
dan transisi dari IPv4 ke IPv6 memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat untuk memastikan kompatibilitas dan integritas yang lancar. Yang dimana dapat kita simpulkan, tantangan utama menggunakan IPv4 adalah keterbatasan jumlah alamat IP yang tersedia. Mungkin bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak. Sudah cukup, saya sudah paham. Oke, Bung. baik. Terima kasih. Oh, Nui. Aku mau menjawab pertanyaan Laras tadi. Apa tadi pertanyaannya? Lupa aku. Pertanyaannya tuh Nggak ada ngomong. ketentuan khusus untuk menentukan pangkat konversi biner ke desimal kah? Oh, kayak di langkah-langkah ini ada ketentuan khusus gitu kah? Iya, Ya, Di angka itu kayak itu tuh kayak rumus. Jadi bilangan biner ditulis, terus tuh langsung ditulis dua. Semua bilangan biner tuh langsung dikali dua gitu, nah, Laras. Nah, terus dimulai dari pangkat nol dan terus meningkat eh, sebanyak bilangan biner tersebut. Jadi semakin banyak angka biner itu semakin semakin meningkat terus pangkatnya dari itu. Nah. Sudah paham lah kira-kira. Hmm, Kan pertama kita tulis, ini kan contoh 1101 loh. Jadi kita uruti dulu 1101 di depan nanti nah. Nah, terus tuh kali dua ini tuh kayak rumus gitu nah. Kayak sudah pasti ketentuannya. Nah, terus tuh dipangkatkan nol dari paling bawah, terus tuh meningkat terus sebanyak bilangan banyaknya bilangan biner tersebut. Nah, jadi seperti itu. oke, paham sudah. Terima kasih. Oke, oke. Udah. Nu coba ke slide 7, Nu. Nah, nih. Ada apa ayahanda? Ini kah slide 7? Iya, ini saya setuju. Terus apa pertanyaan Rizky tadi? bagaimana Mana cara pertanyaan? mengetahui jenis alamat IP yang digunakan oleh perangkat kita, IP address-nya tuh. Cara mengetahuinya. Oh, cara mengetahui perangkat yang kita gunakan dalam IP4. Ya, that's di grup itu loh, Mar. Ada aku kirim tuh. Oh, benar. Kita seperti yang kamu bayangkan. Loh, Aish. Cara menemukannya ya? ya, cara mengetahui jenis alamat IP yang kita pakai dari perangkat kita tuh bagaimana gitu. Nih ya, jawabannya jawaban dari pertanyaan Rizky ya. Kalau untuk mengetahui jaringan IP address yang kita gunakan, contohnya di smartphone yaitu adalah pertama buka pengaturan di di smartphone Anda, lalu pilih koneksi atau data seluler, tergantung tipe perangkatnya, namanya bisa beda-beda. Terus pilih WiFi, lalu klik jaringan WiFi yang sedang kamu gunakan.
Lalu cari bagian IP address atau advance untuk melihat local address. Nah, ini untuk local address. Sedangkan kalau misalnya untuk apa? Apa tadi? Private Privat. private ya? Ya, private. Private address. Bentar ya, itu nggak aku cari. Kan tadi local address itu melewati pengaturan WiFi untuk melihat apakah tersambung melalui local address. Sedangkan untuk private private itu lebih ke kayak angka-angka di atasnya. Contohnya itu 192 titik, 168 titik. Aduh, gimana ya jelasinnya? Kalau misalnya kayak pernah nyambung WiFi anu nggak sih? WiFi Muhammadiyah. Ya, Nah, itu kan biasanya di bawah web. Nah, di atas webnya itu biasanya ada 192 titik, 168 titik. Nah, itu udah termasuk private itu. Jadi kayak ada angka khusus untuk masuk ke private address. Oh, Paham lah, Rizky. Ya Bang, paham. Terima kasih Oh, untuk jawabannya. sama-sama. permisi, saya mau bertanya Oke, silahkan. dari kelompok kelompok berapa? Jumaidi dari Berapa? kelompok 4. Ah, 4. Tahu, saya mau bertanya ini maksud dari loopback sama multicast tuh apa? Itu di slide berapa ini? 4 dari belakang. Hah? Anjir, 4 dari belakang, bos. Itu ada di alamat IP-P4 reserved dalam Jar. kurung dicadangkan sebelah kiri. di atas cara loopback dan multicast. Dua itu Jak. Yes. Loopback multicast Ya, Jak. ya. Saya belum Izin paham itu. ingin izin Silakan. bertanya juga dari Ya, kelompok 3. silakan. Apakah ada keterbatasan atau kekurangan? Bentar dulu. Apakah ada keterbatasan atau kekurangan dalam penggunaan sistem bilangan biner ini? Bisa diulang? Mbak, bisa diulang Apakah pertanyaannya, Mbak? apakah Ya. ada keterbatasan atau kekurangan dalam penggunaan sistem bilangan biner ini? Eh, Gini, aku izin masuk. Jika ada pertanyaan lagi terkait materi yang kami sampaikan, bisa dikirim lewat inilah, room chat Zoom nih, di obrolan. Jadi biar jelas, nggak diulang-ulang terus pertanyaannya. Itu aja sih, lanjut. Ada yang ingin bertanya lagi?
Itu sudah saya kirim di obrolan. Oke, oke. Ya, izin menjawab punyanya Jumaidi ya. Jadi loopback itu adalah mekanisme di mana perangkat dapat mengirimkan data ke dirinya sendiri untuk tujuan pengujian atau komunikasi internal. Dalam jaringan, alamat loopback adalah alamat IP khusus yang digunakan untuk mengirim paket ke perangkat yang sama, bukan ke perangkat lain di jaringan. Nah, sedangkan untuk multicast adalah metode pengiriman data dari satu sumber ke sekelompok penerima yang telah bergabung dengan grup multicast. Berbeda dengan unicast satu ke satu atau broadcast satu ke semua, multicast memungkinkan satu pengirim mengirim data ke banyak penerima secara efisien tanpa harus mengirim salinan data untuk setiap penerima secara individual. Begitu. Apakah bisa dipahami, Jumaidi? Insya Allah bisa dipahami nanti dipelajari lebih lanjut. Baik. Ini kira ada lagi kayak nanya. Ada nuh, Tiga di kelompok 3 nuh di grup tuh Kubari. Rahmawati. Oh, yang gitu ya. Kenapa? Yang tadi. Heeh. Inilah aku jawabnya Sally dari kelompok 3 tadi. Apakah Ya. ada kekurangan dalam bilangan biner? Tentunya ada. Yang dimana salah. Yang pertama ada representasi yang panjang. Jadi bilangan biner itu membutuhkan lebih banyak digit untuk mempresentasikan angka dibandingkan sistem desimal. Contoh, contoh di bilangan desimal itu angka 255. Nah, di biner itu dibacanya 111111 berapa nih? Sebut ya, sebut. 11111111. Tuh, lebih banyak digitnya. Terus yang kedua, kesulitan membaca. Bagi manusia, bilangan biner sulit dibaca dan dipahami dibandingkan dengan sistem desimal, sehingga bisa mempersulit analisis manual. Terus yang ketiga, ada penghitungan yang rumit. Operasi aritmatika pada bilangan biner bisa lebih rumit dibandingkan dengan desimal, terutama untuk orang yang tidak terbiasa. Yang empat adalah kesalahan representasi. Dalam beberapa aplikasi, kesalahan pembulatan bisa terjadi saat mengkonversi bilangan desimal ke biner, terutama dalam angka pecahan. Jadi seperti itu. Apakah jadi, Baik, dari penjelasan tadi untuk kelompok 3 apakah bisa dipahami? Iya, bisa. Makasih. Ya, oke, sama-sama. Oh, oke, oke. Ada yang bertanya? Persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang kurang jelas? Bisa dikasih tahu ke kami. Kalau Ya, tidak ada, akan kami tutup ini. ya. Soalnya Jelas, masih ada Bang. 8 menitan. Ini beneran masih bisa bertanya nggak? Bisa. Boleh. Dari kelompok yang sama tadi. Bisa. Bisa. Kelompok berapa? Aku kelompok 1 3. tadi kan udah bertanya. Bisa. Bisa lah Ya, kamu ya, tanya ya. lagi. Nggak apa-apa. ya tanya ya. Ya. Aku nanya singkat aja. Ini eh kenapa setiap alamat IP itu pakai angka? Kayak misalnya 192.168.1.1. Kenapa nggak pakai huruf gitu? Atau memang angka itu ketentuannya untuk membuat alamat itu aja? Ya. Izin menjawab. Oke. Nanya untuk tadi, kenapa
alamat IP itu menggunakan angka. Karena komputer menggunakan sirkuit elektronik yang terdiri dari saklar yang dapat menyala. Menyala itu 1 atau mati. Mati itu 0. Angka biner memungkinkan manusia memahami angka sebagaimana komputer memahami angka. Alamat IP terdiri dari 32 bit yang dipecah menjadi 4 oktet yang masing-masing terdiri dari 8 bit. Alamat IP dinyatakan sebagai sekumpulan 4 angka seperti 192, 158, 1.38, di mana setiap angka dapat berkisar dari 0 hingga 255. Alamat IP dibuat dan dialokasikan secara matematis oleh Internet Assigned Numbers Authority atau disingkat IANA, sebuah divisi dari Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau ICANN. Jadi seperti itu. Paham, Yanto? Mungkin untuk penanya bisa diterima jawabannya. Iya. Sudah Oke, paham. baik. Karena Terima waktu kasih. tersisa 6 menit, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi serta pembahasan yang telah kami sampaikan? Apakah sudah cukup jelas? Gimana kawan-kawan? Udah cukup jelas? Cukup kah? Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berdiskusi terkait materi yang telah kami paparkan. Dan terima kasih untuk setiap pertanyaan serta jawaban yang kita berikan. Mungkin next, jika ada yang mungkin masih kurang terkait teori kami, bisa kita bahas di agenda selanjutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.